Assalamualaikum, hai teman jalan semua. Kembali lagi bersama saya Rian dalam channel YouTube Ala Rian. Thank you banget yo guys sudah memilih video ini untuk kalian tonton. Hopefully you can enjoy for this video guys. Sebelum saya melanjutkan videonya, yuk support saya dengan cara subscribe channel YouTube saya, lalu klik like, komen, dan share video ini agar makin banyak yang tahu informasi seputar dunia wisata dan bisa ikut virtual tour bareng sama saya. Dalam channel ini saya akan mereview banyak hotel dan destinasi wisata yang pastinya saya rekomendasikan untuk teman jalan semua. Oke guys, kita hayukeun. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Sabtu. Hari ini adalah hari Sabtu. Saya akan melakukan perjalanan dari Ketapang menuju ke Gilimanuk ya, ke Pulau Bali. Jadi saya akan menyeberang dari Pulau Jawa menuju ke Pulau Bali. Insya Allah perjalanan akan saya tempuh selama 35 menit saja. Mudah-mudahan saya juga akan kebagian ke area cabinnya, karena tadi teman saya yang bareng sama saya tur ke Bali itu beliau udah berangkat duluan. Jadi nanti kita akan ketemu di hotel. Karena saya tadi berangkatnya siang, ada sedikit kerjaan ya, jadi kita terpisah kapal. Tapi saya sudah membeli tiket online Ferizi dari Ketapang menuju ke Gilimanuk. Kapalnya akan berangkat jam 12, saat ini jam 10:40. Insya Allah saya akan tiba di pelabuhan dan akan langsung menuju ke kapal. Nah, sebelum kita check-in ke area kapal, kita harus menunjukkan hasil swab test antigen maupun Ginos. Untuk Ginos hanya bisa dilakukan di pelabuhan saja, yaitu di Pelabuhan Ketapang kalau di Pulau Jawa. Mungkin kalau di Bali itu bisa melakukannya di Gilimanuk ya. Dan saya sudah melakukan tes swab semalam karena saya akan melakukan perjalanan di kapal hari ini guys. Oke guys, tanpa banyak-banyak waktu lagi, kita akan jalan sekarang juga menuju ke Gilimanuk. Yes guys, hari ini saya akan melakukan perjalanan bersama keluarga dari Pulau Jawa. Saya akan menyeberang menuju ke Denpasar, tepatnya ke Pulau Bali. Ya, untuk menuju ke Pulau Bali dari Pulau Jawa ini kita harus melakukan perjalanan dulu karena rumah saya di Jakarta. Saya harus melakukan perjalanan dulu menuju ke Banyuwangi. Dan saya sangat menyarankan buat teman jalan semua yang akan menuju ke Denpasar menggunakan mobil atau membawa mobil dari rumah, saya sarankan menginap di Banyuwangi. Kenapa? Karena supaya badannya itu lebih fit ketika tiba di Bali. Karena nanti setibanya di Gilimanuk kita harus melakukan perjalanan darat lagi menuju ke Denpasar, pusat wisata yang ada di Bali tentunya ya guys ya. Jadi kalau kita mau ke Ubud, ke Kintamani, atau misalnya ke Denpasar, ke Jimbaran dan sebagainya, itu kalau dari Gilimanuk kita harus memakan waktu sekitar 5 jam lagi guys. Jadi saya sangat rekomendasikan teman jalan untuk beristirahat atau singgah dulu di Banyuwangi. Nah guys, sekarang kita sudah tiba di Pelabuhan Ketapang. Kita akan bersiap untuk menyeberang. Barusan adalah posko pemeriksaan atau pengecekan swab antigen ya. Kalau misalnya belum swab, disuruh putar balik untuk cari tempat swab yang ada di sekitaran pelabuhan. Jadi saya sarankan teman jalan yang mau melakukan perjalanan menuju ke Bali menggunakan transportasi kapal laut, itu disarankan untuk melakukan swab test H-1 ya guys ya, atau bisa juga di hotel. Jadi nanti manggil petugasnya untuk swab test di hotel, itu nanti ada biayanya diinformasikan oleh pihak hotel. Kemarin saya diinformasikan oleh Hotel Ketapang Indah. So, saya sarankan teman jalan untuk memanggil petugas swabnya supaya lebih praktis ya. Jadi kita nggak ribet harus bolak-balik ke tempat swab test. Yo guys, jadi tadi adalah tempat pemeriksaan etiket ya. Jadi untuk ditukarkan boarding pass sebelum kita masuk ke kapal. Nah, untuk mendapatkan etiketnya itu kita bisa membeli di Ferizi atau membeli di toko-toko di sekitaran pelabuhan. Nah, ini kita sudah diarahkan untuk masuk menuju ke kapal. Ini petugasnya sangat kooperatif dan helpful banget, alias banyak membantu. Karena pas waktu kita masuk ke arah pelabuhan, itu kita langsung ditunjuk dari pertama sampai kita masuk ke dalam kapal guys. Itu yang berseragam hijau ya guys ya. Kebetulan saya pas mau naik ini ke bagian kapal yang di bagian ujung guys. Ini jam 11 siang. Ini saya setengah 11 siang. Ke bagian jadwal kapal itu yang jam 11 siang.
Ini kita sudah masuk menuju ke kapalnya, bersiap. Ini masih kosong ya guys ya, karena saya datang lebih awal. Jadi kalau kapal di Ketapang ini berbeda sama yang di Merak ataupun di Bakauni. Kapalnya kecil-kecil karena emang menyeberangnya juga nggak sejauh perjalanan dari Jawa ke Sumatera gitu ya. Karena dari Jawa ke Bali ini atau Selat Bali ini sangat kecil gitu atau sangat pendek jalurnya itu guys. Oke guys, kita sudah tiba di pelabuhan Ketapang. Kita akan bersiap untuk masuk ke dalam kabin kapalnya. Kapalnya kecil-kecil di sini guys. Karena memang jarak antara Bali dengan Jawa itu dekat banget guys. Ini kita juga sudah bisa ngelihat dari sini, kita sudah bisa melihat pelabuhannya guys. Jadi ya excited tapi saya tetap karena akan masuk ke Pulau Bali dengan menggunakan mobil guys. Lengkap dengan full tim satu keluarga. Oke guys, stay tune. Oke, tadi saya menunggu untuk masuk ke kapal karena memang kapalnya kecil, terus muatannya juga agak banyak. Satu kapal tuh mungkin sekitar 25 sampai 30 mobil atau bisa juga kurang dari 25 ya guys ya, tergantung ukuran kendaraan yang masuk. Nah, ini kebanyakan yang nyeberang ini adalah kendaraan-kendaraan minibus seperti saya yang melakukan perjalanan dari Jakarta menuju ke Bali. Kapalnya untuk parkiran sih sebenarnya sempit banget ya guys, sampai banyak orang yang udahlah stay di dalam kapal aja gitu. Berbeda sama kapal yang penyeberangan dari Bakauni ke Merak ataupun sebaliknya, itu rata-rata orang keluar gitu ya menuju ke cabin untuk menikmati suasana di atas Selat Sunda ya. Nah kalau di sini di Selat Bali itu enggak seperti itu. Jadi mereka lebih memilih stay di dalam mobil gitu. Karena kalau ke atas pun juga nggak ada apa-apa sebetulnya. Tapi tergantung kapalnya sih. Waktu saya pulang kapalnya lumayan nyaman ya untuk di area cabinnya. Tapi kalau yang ini nanti saya akan lihatkan juga suasana di area penumpangnya itu seperti apa. Cenderung sepi sih kayak gitu guys. Nah kurang lebih suasana sempit-sempitannya itu kayak gini ya guys ya. Ini banyak banget yang membantu. Sebetulnya mereka jualan juga. Teman jalan kalau misalnya butuh kacamata atau apa, boleh juga dibantu nih teman-teman yang jualan di atas kapal ini. Oke, ini kapalnya sudah mulai jalan dan nanti saya akan keluar untuk melihat area cabinnya seperti apa ya guys ya. Untuk teman jalan semuanya kita akan Hai guys, explore. Kita akan menuju ke Pulau Bali dari Pulau Jawa. Yes, saya sekarang sudah mulai keluar dari mobil dan ini sedang bersiap menuju ke atas. Saya ambil footage dulu untuk Selat Balinya guys, karena ini excited banget ya. Jujur ini pertama sekali saya ke Bali, selama ini saya belum pernah ke Bali guys. Dan pas ke Bali alhamdulillah bisa membawa mobil dan bareng sama full tim keluarga. Jadi tadi saya naik di daerah sana guys, di pelabuhan Ketapang. Itu hotel yang saya hinapi tadi semalam. Dari hotel saya menuju ke pelabuhan Ketapang, dari Ketapang saya menuju ke Gilimanuk. Gilimanuk ada di seberang sana. Mungkin sekitar 10-20 menit lagi kita akan tiba di sana. Jujur li guys, pokoknya saya benar-benar menikmati perjalanan dari rumah menuju ke Bali dan melewati Selat Bali ini guys. Menurut saya experience-nya akan lebih dapat banget kalau misalnya teman jalan melakukan perjalanan ke Balinya itu menggunakan jalur darat dan sekaligus juga naik kapal laut ya, seperti yang saya lakukan. Hopefully you can enjoy guys dengan konten ini. Yo guys, saat ini saya sudah berada di atas Selat Bali, selat di antara Pulau Jawa dan Pulau Bali. Perjalanan saya tadi dimulai di Ketapang, pelabuhan Ketapang itu jam 11 ya, jam 11 lebih 10 lah. Dan ini saya sudah sekitar 20 menit di atas selat. Saya akan menuju ke pelabuhan Gilimanuk dari Ketapang. Nah, ini kesan pertamanya luar biasa ya. Saya sangat excited melakukan perjalanan ini menuju ke Bali dari rumah ya, menggunakan mobil. Biasanya kan kalau pakai pesawat cuman ya 1-2 jam lah. Nanti saya begitu turun, saya akan validasi surat antigen saya, swab antigen saya di terminalnya, di pelabuhannya, di kantor operationnya. Nanti setelah itu saya boleh keluar menuju Denpasar ya dari pelabuhan. Untuk swab antigen sebelum naik kapal itu teman jalan harus siapkan dulu sebelum tiba di airport. Karena kalau misalnya belum menyiapkan harus keluar lagi, jadi akan buang waktu lagi.
lebih baik disiapkan sejak awal ya guys. Oke guys. Oke you guys, mungkin di antara teman jalan semua ada yang bertanya, bagaimana sih cara mendapatkan tiket untuk bisa menyeberang dari Pulau Jawa menuju ke Pulau Bali ataupun sebaliknya, dan berapa sih harganya? Yo guys, untuk menyeberangi Selat Bali ini kalian bisa membeli tiketnya itu di ferizi.com atau membeli di kios-kios sekitar pelabuhan. Banyak banget kok yang menawarkan tiket untuk menyeberang guys. Nah, saya sendiri beli langsung itu harga sekitar 180 ribuan, tapi kalau di kios saya nggak tahu deh. Kemungkinan sih harganya 200 sampai 250 ribu untuk satu mobil. Harga yang saya sebutkan tadi itu tergantung jenis atau golongan mobilnya ya guys ya. Untuk minibus seperti yang saya bawa, harga sekitar 180 ribuan guys. Oke guys, sekarang kita lanjut masuk ke area kabin penumpang. Seperti yang teman jalan lihat, memang kosong banget sih, nggak ada orang ya. Ya ada beberapa, itu kemungkinan supir-supir truk yang istirahat ya di area kabin, karena mungkin di mobil juga panas gitu ya. Kalau di sini agak-agak sejuk karena kita bisa menikmati sepoi angin dan bisa selonjoran gitu loh guys. Nah, untuk mobil kecilnya sendiri menurut saya sih pada nggak keluar ya, karena emang untuk keluar itu susah gitu, karena antar mobil itu jaraknya tuh sempit banget guys. Jadi untuk yang melakukan perjalanan bersama keluarga, better nunggu di mobil aja, karena memang untuk menghindari lalu lalang orang ya, maklum lah di kondisi pandemi ini kita bisa menghindari untuk interaksi sama orang guys. Ya guys, kita akan lanjut ke mobil lagi untuk bersiap turun, karena sebentar lagi kita akan turun guys. Yes guys, akhirnya kita mendarat di Pulau Bali. Itu artinya juga kita sudah tiba di Pelabuhan Gilimanuk. Untuk pengaturan turunnya itu diatur sama tim atau staff yang ada di pelabuhan ya guys ya. Nah, ini yang uniknya, ketika kita tiba di Gilimanuk, kita harus menunjukkan hasil swab test yang harus kita validasi di kantor pelabuhannya Gilimanuk guys. Ini ada polisi yang mengecek setiap penumpang antigennya. Kebetulan saya ada 2 orang yang dites, sisanya anak-anak. Nah, pas Pak polisinya tanya, ini semuanya anak-anak ya, ya udah nggak usah divalidasi, lanjut aja menuju ke tempat keluar. Seperti itu guys. Ini kita sudah keluar dari pelabuhan, alhamdulillah diberikan kelancaran. Pak polisinya juga baik banget karena melihat kondisi banyak bayi ya. Tapi ada satu pos pengecekan lagi setelah itu. Kita baru bisa keluar dari pelabuhan guys. Nah, pengecekan itu sebelah kiri nih, setelah melewati gerbang keluar ya di Pelabuhan Gilimanuk ini guys. Kemungkinan itu kayaknya terminal sih, dan mungkin masih aktif sampai sekarang. Nah, ini adalah tempat pengecekan pos kedua. Jadi kita di sini harus menunjukkan lagi surat antigen yang sudah divalidasi. Berhubung saya bawa bayi dan bawa 2 anak, jadi saya tidak usah menunjukkan validasi tersebut. Jadi saya dipersilahkan lewat. Oke guys, ini saya sudah tiba dan keluar dari Pelabuhan Gilimanuk, dan ini kita sudah berada di Pulau Bali guys. Setelah ini kita akan explore Bali menggunakan mobil bersama keluarga, full tim lengkap saya bawa, dan kita akan menjelajahi Bali semuanya ya, ke Uluwatu, ke Jimbaran, ke Kintamani, ke Ubud, ke mana lagi tuh. Pokoknya ke semua sudut yang ada di Pulau Bali guys. Jadi jangan lupa di subscribe dan tekan tombol loncengnya guys, biar bisa ikut virtual tour di Pulau Bali ini bersama saya dan keluarga tentunya. Oke guys, saya sudah selesai melakukan perjalanan penyeberangan tepatnya dari Pelabuhan Ketapang menuju ke Pelabuhan Gilimanuk Bali. Ini saya sudah berada di Bali, di Pulau Bali. Setelah ini saya akan melanjutkan perjalanan menuju ke Denpasar, kurang lebih sekitar 3-4 jam, santai aja. Nanti kita kalau misalnya ada view bagus di kawasan sini, saya akan kasih lihat melalui drone guys. Support saya dengan cara subscribe channel YouTube saya, tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video saya berikutnya. Tekan like, comment, dan share video ini. Dan jika berkenan, teman-teman bisa kasih komentar kira-kira tempat mana yang bagus di Bali yang harus dan wajib banget saya review. Oke guys, sampai ketemu di video selanjutnya. Sekali lagi, subscribe channel YouTube saya. Saya pamit. Assalamualaikum. Terima kasih.